Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan kiranya kita dalam penyertaan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Riau Kepulauan Batam, program studi Magister Manajemen dengan konsentrasi manajemen SDM. Kami kelompok 1 telah ditugaskan oleh Ibu Dr. Haja Sri Langgeng Ratnasari SEMM dengan topik tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu manajemen kinerja. Dan kami kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yang dimulai dari saya sendiri, saya John Meyanto Sihombing, MPM 2018-0001, dan yang kedua rekan saya Pak Firdaus dengan MPM 2018-0002, dan yang terakhir rekan saya Pak Jauhar Mubarok dengan MPM 2018-0003. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 dengan topik tugas manajemen kinerja akan memaparkan tentang manajemen kinerja. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan. Oke, dimulai dari saya sendiri, saya akan memaparkan dengan tugas kami dari kelompok 1, yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu terbagi 2, yaitu manajemen dan kinerja. Kinerja menjadi tuntutan di dalam dunia kerja, baik itu di organisasi swasta maupun di pemerintahan. Kinerja merupakan tolak ukur individu dan organisasi. Sebuah organisasi yang tidak didukung dengan kinerja yang bagus, cepat atau lambat akan mengalami kendala dan halangan dalam menjalankan operasionalnya. Bahkan lambat laun dapat terancam bangkrut atau organisasi yang gagal. Kinerja juga harus dikelola secara baik supaya lebih optimal dan maksimal. Hal tersebut karena disadari bahwa setiap organisasi mempunyai keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini alasan manajemen kinerja itu sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional organisasi berlangsung. Pertama, kami akan memaparkan tentang manajemen. Apa sih manajemen itu? Nah, dalam kelompok 1 ini kami akan memaparkan manajemen mempunyai arti secara umum adalah kelola atau mengelola. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan tentang manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara subjeknya adalah manajer atau pengelola. Kata kuncinya kelola, efektivitas, dan capaian sasaran. Menurut para ahli, kami akan menjelaskan tentang manajemen. Di sini kami mengambil 3 para ahli yang menjelaskan tentang manajemen. Yang pertama yaitu George Robert Terry menjelaskan manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Sedangkan menurut Oi Liang Li, manajemen adalah ilmu atau seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan,
dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, menurut James A.F. Stoner, manajemen dijelaskan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Oke, untuk dalam kata kinerja akan dilanjutkan oleh saudara kita Pak Firdaus. Waktu dan kesempatan kita persilakan. Silakan Pak Firdaus. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Baik, nama saya Firdaus, MPM 2018-002, ingin melanjutkan tentang manajemen kinerja. Menurut para ahli, Bayer 1986 adalah suatu proses kerja dari kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Sedangkan menurut Dessler, tahun 2003 adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Sedangkan ruang lingkup manajemen kinerja tidak hanya menyangkut sumber daya manusia saja, melainkan menyeluruh pada bagian-bagian elemen unsur yang mendukung atas capaian operasi organisasi. Sumber daya manusia tetap menjadi unsur yang terpenting yang menggerakkan organisasi. Keberadaan unsur-unsur itu menjadi daya dukung yang turut menyumbangkan keberlanjutan dan keberhasilan operasi organisasi. Sedangkan elemen-elemen manajemen kinerja, seperti halnya teknologi, peralatan atau metode kerja yang digunakan. Teknologi ini dapat berupa yang terbilang tradisional maupun kekinian, misalnya mesin produksi, komputer, mobil, listrik, dan lain-lain. Dan untuk kualitas lingkungan fisik ini juga berpengaruh terhadap elemen manajemen kerja. Misalnya lingkungan fisik dapat dilihat pada tingkat kebersihan, tata letak ruang kerja, sirkulasi udara, lokasi, dan sebagainya. Budaya organisasi, tata aturan kedisiplinan, seperti jalinan komunikasi pimpinan dan karyawan, kompensasi imbalan, sanksi, dan sebagainya. Sedangkan idealnya elemen-elemen tersebut saling mendukung, yaitu peralatan yang digunakan telah sesuai dengan perkembangan zaman. Tempat kerja juga memberikan kenyamanan bagi para karyawan. Imbalan yang diterima mendekati dengan yang diinginkan. Hubungan antara pimpinan dan karyawan, pemilik terjalin secara harmonis. Hal di atas adalah nilai idealnya dalam melakukan manajemen kinerja dalam sebuah perusahaan. Jika terdapat elemen yang kurang optimal, maka mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan kinerja dalam sebuah organisasi. Demikian pemaparan presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Bapak Jauhar. Terima kasih Pak Firdaus. Berikutnya, manajemen merupakan sebuah proses. Dalam menerapkan manajemen kinerja ini membutuhkan waktu. Seberapa panjang atau pendeknya waktu yang dibutuhkan bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, terutama dalam hal ini adalah pimpinan. Karena pimpinan merupakan pemilik kebijakan yang punya kuasa untuk mengubah dan menerapkan aturan-aturan kedisiplinan, pengawasan, imbalan, sanksi, dan sebagainya. Organisasi yang kuat menjalani proses dan sesuai dengan tujuan, maka organisasi tersebut cenderung mencapai apa yang diinginkan. Dan sebaliknya, organisasi yang tidak kuat menjalani proses cenderung tersendat dan bahkan terancam bangkrut. Berikutnya adalah proses manajemen kinerja. Kami ambilkan dari Sofyan Sauri 2014. Beliau merumuskan ada beberapa proses yang harus dilalui atau harus dicapai untuk menerapkan manajemen kinerja yang baik. Yang pertama, merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai oleh karyawan, dan rumusan tersebut disepakati bersama.
Kesepakatan itu menjadi sesuatu yang penting karena merupakan hasil dialog atau musyawarah bersama untuk menentukan seberapa besar ataupun tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing karyawan maupun pimpinan. Semua pihak menyepakati sasaran kerja dan hasil tujuan yang hendak dicapai. Sasaran kerja dan hasil ataupun tujuan yang hendak dicapai juga harus diketahui oleh semua pihak. Hal ini karena menjadi tujuan alasan mereka bekerja ataupun melakukan sesuatu. Melakukan monitoring dan evaluasi ini merupakan juga bagian yang sangat penting untuk mengetahui apakah yang telah dikerjakan sesuai dengan rule yang telah ditetapkan atau tidak, apakah telah keluar dari jalurnya. Penilaian terhadap karyawan berdasarkan tolak ukur atau standar yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap karyawan ini juga harus jelas, dalam artian harus ada ukuran-ukuran yang baku dan itu harus diketahui juga, dalam artian jadi semua karyawan akan mengikuti ataupun menimbang diri untuk apakah yang dilakukan sesuai dengan tanggung jawabnya atau dengan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan dari sebuah organisasi. Memberikan umpan balik kepada pihak-pihak yang terlibat berdasarkan hasil penilaian. Ini mungkin lebih simpelnya adalah semacam reward dan punishment. Meskipun bukan berarti harus di reward ini berarti kenaikan gaji ataupun kenaikan pangkat, tapi yang jelas di sini harus ada penghargaan bagi pihak-pihak yang telah melakukan sesuatu, yang telah melakukan sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugasnya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan manajemen kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.